Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing tips apa aja yang aku lakuin sehingga ASI aku itu cepet banget keluarnya walaupun aku nggak ngelakuin IMD atau inisiasi menyusui dini, dan aku juga sama sekali nggak minum ASI booster. Sebenarnya nggak salah sih untuk minum ASI booster karena ASI booster itu kandungannya daun kelor yang memang menurut studi atau menurut literatur itu meningkatkan produksi ASI. Tapi tanpa itu pun sebenarnya badan kita tuh pintar kok bisa memproduksi ASI dengan banyak dengan adanya hormon oksitosin tadi. Jadi tanpa daun kelor sebenarnya juga badan kita tuh pasti bisa memproduksi ASI sesuai supply and demand. Jadi makin sering disusuin makin banyak susu yang keluar. Jadi aku mau cerita dulu ya, aku itu lahirkan dengan cara operasi sesar, dimana di rumah sakit yang tempat aku melahirkan ini tuh nggak ada IMD kalau misalnya lahirannya tuh sesar, tapi kalau misalnya lahiran normal tuh ada IMD. Nah, aku juga heran sih kenapa artis-artis itu mereka bisa melahirkan sesar dengan ditemenin suami dan mereka bisa melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Cuman setelah aku pikir-pikir mungkin tiap rumah sakit tuh punya standar operasional prosedur masing-masing. Nah, awalnya aku juga nggak tahu nih ASI aku tuh udah keluar apa belum. Tetapi pas aku lagi nyusuin bayinya, susternya tuh nanya, ASInya udah keluar belum, Bu? Jadi mereka visit gitu kan, visit untuk suntikin obat. Mereka nanyain ASInya udah keluar apa belum. Nah, aku sendiri jujur nggak tahu dan aku bilang sama susternya aku nggak tahu, tapi tetap aku susuin aja bayinya. Jadi susternya izin untuk merah ASI aku lewat payudara. Sebenarnya merah ASI ini tekniknya udah banyak banget, ada di YouTube, ada di Instagram, di konten-konten edukasi tenaga kesehatan udah banyak banget. Tapi aku sendiri belum bisa meraktekinnya. Jadi saat itu susternya itu langsung merah ASI aku di payudaraku. Jadi pas diperah sama si susternya aku juga kaget, ternyata ada ASI yang keluar dari payudara aku. Padahal waktu itu sekitar 8 jam setelah aku operasi sesar. Sementara di anak aku yang pertama itu ASInya baru keluar sekitar 2 hari gitu. Dan tekniknya sama. Jadi susternya itu merah ASI aku lewat payudara. Terus waktu hari pertama memang belum keluar tuh di anak aku yang pertama, tapi baru keluarnya pas hari kedua. Jadi salahnya aku dulu waktu anak aku yang pertama, aku memang kurang baca-baca dari literatur ataupun buku KIA ataupun sumber yang terpercaya gitu. Jadi memang waktu itu aku mikirnya ya kalau menyusui ya keluar aja ASInya, tapi ternyata itu salah. Jadi penting banget buat kita itu untuk up to date tentang ilmu-ilmu yang terbaru dari sumber yang terpercaya. Oke, jadi langsung aja aku bakal sharing apa aja yang aku lakuin. Yang pertama adalah susuin bayi sesering mungkin. Jadi ketika bayi nangis itu kita ya udah susuin aja gitu. Salahnya aku di anak aku yang pertama itu aku itu kan nggak banyak baca. Jadi dulu itu pas anak aku nangis itu aku nyusunya sekali-sekali doang karena pasti ibu-ibu di sini relate ya. Pas baru-baru kita bisa menyusui itu kan kerasa sakit payudaranya kan pas waktu anak ngenyot payudaranya. Karena mungkin payudara kita tuh sensitif. Kemudian tarikan bayi itu kan beda sama tarikan mesin. Ditambah juga lidah bayi itu masih kasar pas baru-baru lahir. Kalau kata orang tua bayi itu lidahnya masih kasar pas baru-baru lahir. Jadi tuh rasanya sakit dan waktu itu aku lebih milih untuk nggak nyusuin, ditambah juga kayaknya nggak ada yang keluar pas anakku yang pertama nih. Ternyata setelah aku baca-baca literatur, jadi hormon oksitosin atau hormon untuk menyusui itu keluar otomatis setelah plasenta dan anak dikeluarkan dari rahim. Jadi tinggal kitanya aja yang menstimulasi gimana caranya dia si air susu tuh keluar. Salah satu caranya adalah dengan cara menyusui tadi, walaupun kita nggak tahu nih ada yang keluar apa enggak. Nah, ini gunanya adalah untuk mengirimkan sinyal ke otak kalau payudara kita tuh kosong dan si bayi ini butuh untuk payudara itu memproduksi susu. Jadi sesering mungkin disusuin aja. Nah, di lahiran yang kedua ini juga aku ngerasain sakit sih pas anak bayinya nyusu, tapi ya aku tahanin aja gitu karena udah tahu teorinya apa. Jadi beda nih ya sama anak yang pertama yang aku nggak bisa menahan rasa sakitnya karena nggak tahu teorinya. Tapi di anak yang kedua karena udah tahu teorinya ya udah deh aku tahanin sakitnya. Nah, hal yang kedua yang aku lakuin adalah makan apa aja. Jadi setelah aku operasi sesar tuh rasanya tuh lapar banget gitu kan, mungkin karena aku udah puasa dari malam ya. Jadi aku kan operasi sesar setengah 11, aku tuh udah disuruh puasa dari jam 12 malam. Aku tuh gak ada pantangan sama sekali, aku tuh makan es krim, makan cabai. Alhamdulillahnya tuh memang dari rumah sakitnya tuh ngasih di makanan yang dari rumah sakit tuh memang dikasih sambal. Jadi
ya aku seneng banget karena aku tuh suka pedes kan, jadi ya udah aku makan aja apa yang ada. Kebetulan nih aku kan ditemenin sama mamaku di rumah sakit. Nah mamaku tuh langsung komen gitu loh, karena mamaku nih tipe orang tua yang kalau lagi nyusuin tuh nggak boleh makan cabai karena nanti anaknya bakal mencret gitu kan. Terus ya udah aku langsung aja bilang, ini aja di rumah sakit dapat sambal, jadi ya udah aku makan. Jadi aku boleh makan cabai. Nah beda nih sama anak aku yang pertama. Jadi waktu anak aku yang pertama itu aku sampai umur anak aku 3 mingguan gitu aku baru makan cabai. Bisa dibayangin ya, aku tuh suka pedas terus nggak boleh makan cabai itu rasanya kayak gimana. Padahal kalau aku makan nggak pakai cabai itu kayak ada yang kurang gitu loh, ngerti kan? Oke, yang ketiga yang aku lakuin adalah aku mengusahakan pikiran yang tenang. Jadi setelah aku baca-baca literatur, hormon oksitosin atau hormon menyusui ini tuh keluar kalau pikiran kita tenang, jadi kita nggak ngerasain stres. Yang aku lakuin biar pikiran aku tenang, kalau aku sendiri tuh dengan cara ruang rawat inapnya itu aku pilih yang sendiri, karena kalau berdua aku mikirnya takutnya bayi aku yang mengganggu pasien lain ataupun sebaliknya. Terus yang bikin pikiran aku yang tenang yang lain adalah aku nonton Netflix film yang aku suka. Dan aku juga tadi udah cerita aku kan makan es krim kan, jadi bikin mood happy. Nah kalau misalnya kalian lahirannya normal, itu bisa banget kalian minta tolong sama suaminya atau sama keluarga. Jadi kalian minta tolong pijat oksitosin di bagian punggung. Tapi karena aku sendiri sesar, aku baru bisa duduk itu setelah hari pertama dan aku nggak sempet ngelakuin pijat oksitosin. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.